Apa? Hendaknya di fal yuriku, maka hendaknya dia ngesok itu loh bahasa Indonesia menuangnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram sampai hadis ke 6 ya. Hadis 6 silakan dibaca. Untuk mandi, almaratus orang wanita bisa berrajuli dengan sifat orang laki-laki, alir rajulu atau nanti bisa bermarati dengan sifat orang perempuan, wal yaktarifa dan hendaknya keduanya menciduk. Iya, bersama-sama. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa ftah lana futahal arifin. Allahumma amin. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita sampai di hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang, atau Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ingin membahas satu permasalahan dalam fikih air, tentang masalah bersuci dengan sisa bersucinya orang lain. Ini bukan mustakmal ya, dibedakan dengan air mustakmal. Kalau air mustakmal itu airnya sudah menempel pada anggota tubuh, itu syaratnya mustakmal. Tapi ini bukan mustakmal. Fadlul rajul dan fadlul mar'ah di sini artinya adalah air al-mutabaqqa fil ina. Jadi air yang tersisa di wadah. Jadi misalkan ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, mandinya pakai bak misalkan, atau nggak timbo. Dia masuk kemudian mandi junub dari air tadi. Kemudian dia keluar. Maka air yang tersisa di timba tadi atau di bak tadi, itu maknanya adalah air yang tersisa dari perempuan atau air yang tersisa dari laki-laki. Yaitu diistilahkan dalam hadis dengan fadlul rajul. Ya. Maka bagaimana hukum at-thaharah bi fadlir rajul au bi fadlil mar'ah? Apa hukumnya bersuci memakai air yang tersisa dari bekas bersucinya perempuan atau laki-laki? Kita baca dulu hadisnya, nanti kita akan jelaskan. Qala wa an rajulin, dan dari seorang laki-laki, sahiban Nabi, yang membersamai atau menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata. Di sini an rajulin ini mubaham. Maksudnya mubaham itu enggak tahu siapa. Ya, enggak tahu siapa. Dan kalau misalkan yang mubaham itu dari kalangan sahabat, maka ini tidak masalah. Sepakat ahli hadis mengatakan bahwasanya kalau yang mubaham itu dari kalangan sahabat, maka tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau mubhamnya itu yang tidak dijelaskan siapanya itu di selain sahabat, misalkan tabiin atau bawahnya. Maka rojulin masuk, kalau ditanyakan rojulin ini nggak jelas orangnya. Selama dia sahabat, nggak masalah dia jelas atau tidak. Itu sudah kesepakatan para ulama, para ahli hadis. Mengapa demikian? Karena akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya, dan ulama ahli hadis menyampaikan bahwasanya seluruh sahabat adalah adilun. Adilun artinya riwayatnya dipercaya, tidak mungkin berdusta. Ya. Saya kembali ke hadis. Wa an rajulin, dan dari seorang laki-laki, sahiban Nabi membersamai atau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan, naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaghtasila, untuk mandi. Siapa? Almar'atu, seorang wanita, bi fadli rajuli, dengan sisa laki-laki. Maksudnya sisa tadi yang sudah saya sampaikan.
au atau ar-rajulu laki-laki. Ar-rajulu di sini fa'il, berarti taktasil al-mar'atu au ar-rajulu gitu ya. Atau laki-laki tadi yang mandi bi fadlil mar'ati dengan sisa dari perempuan. Wal yaghtarifa, dan hendaknya keduanya menciduk jami'an bersama-sama. Ya, makanya jangan ada yang mandi dulu kemudian menyisakan air kemudian dipakai yang lain gitu. Akhrajahu diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya adalah sahih. Baik. Maka di sini perlu kita pahami bahwasanya para ulama ketika menjelaskan hadis ini mereka menyampaikan sisa dari atau sisa air yang dipakai bersuci itu terbagi menjadi dua. Sisa dari laki-laki dan sisa dari perempuan. Ya, sisa dari laki-laki dan sisa dari perempuan. Kalau itu sisa dari laki-laki, maka sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi, para ulama mengatakan, kalau itu sisa dari laki-laki, para ulama sepakat airnya tetap suci mensucikan. Airnya tetap suci mensucikan, dan itu ijma. Ya, kata Imam Nawawi dan juga ulama yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan larangan ini? Ini kan nggak boleh ya pakai sisanya laki-laki. Ya, tapi Imam Nawawi mengatakan dan para ulama mengatakan ijma kaum muslimin, air sisa dari laki-laki itu nggak masalah dipakai perempuan. Nggak masalah. Dalam artian airnya tetap suci mensucikan. Jadi kalaupun dia bersuci dengan air itu tetap sah. Nah, maka bagaimana menjawab dari larangan ini? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, larangan ini bersifat tanzih. Ya, bersifat tanzih. Apa sifat tanzih itu? Tanzih itu kemakruhan atau larangan yang lebih dekat ke arah boleh. Jadi larangan yang lebih dekat ke arah boleh. Jadi larangannya ini bukan masalah suci nggak suci, bukan. Tapi lebih dekat ke arah boleh. Ya, mungkin dari segi adab atau segi yang lainnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, larangan ini itu dimaksudkan untuk air mustakmalnya. Untuk air mustakmalnya yang sudah menyentuh kepada anggota tubuh. Ya. Jadi kemungkinannya dua itu. Nah, ini untuk sisa air laki-laki. Bagian yang kedua, sisa air dari perempuan. Sisa air dari perempuan, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat dia sama dengan sisanya laki-laki. Hukumnya sama, tetap suci mensucikan, dan ya tidak masalah. Baik. Bagaimana dengan hadis ini? Jawabannya juga sama. Ya, dengan sisa dari apa? Laki-laki. Baik. Pendapat kedua, Imam Ahmad berpendapat khusus untuk sisanya perempuan, maka Imam Ahmad melarang. Ya. Mengapa melarang? Kenapa Imam Ahmad membedakan? Padahal di hadis ini disebutkan sama, laki-laki perempuan sama. Imam Ahmad tidak memandang sisa yang laki-laki karena sudah kita ketahui itu ijma, bahwasanya itu boleh. Ya. Tapi yang perempuan, kenapa Imam Ahmad membedakan? Karena ada hadis lain. Ya, hadis lain ya dari sahabat Hakam bin Amr, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan yatawaddo ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berwudu dengan sisa air wudunya perempuan. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik. Nah, jumhur ulama
mengatakan, mengapa kok wudhu perempuan di sini disamakan dengan wudhu sisa air perempuan di sini disamakan dengan sisa air laki-laki? Ya, yang pertama, karena nanti setelah ini kita akan membaca hadis yang menunjukkan kebolehannya. Jadi Ibnu Hajar ini notone api, gitu ya, api. Jadi hadis yang ketujuh ini itu nanti akan membatalkan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, ada yang ketujuh membatalkan pendapatnya Imam Ahmad. Nah terus bagaimana dengan hadis Hakam bin Amr tadi, riwayat Abu Dawud? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatawadda ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah. Seorang Nabi melarang seorang laki-laki bersuci dengan sisa bersucinya perempuan. Maka para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Selain dhaif, hadis ini bertentangan hadis yang lebih sahih yang akan disebutkan oleh Ibnu Hajar di hadis ketujuh. Ya. Ini pembahasan tentang masalah sisa air bersucinya laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi kita tahu di sini, ya, dan itu tadi perinciannya. Baik, sekarang hadis yang ketujuh. Sopo Ria, mojo. Ya, oh boleh. Karena yang tasilu, dia mandi sifat Maimunah dengan kisah Maimunah akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Wali ashabis sunan dan dari ashabis sunan. Iya. Dia tasala ba'du wa Nabi. Setelah mandi bagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di jafnatin dalam apa jafnah? Jafnah wadah yang besar. Saja maka datang dia tasila, maka datang Rasulullah dia tasila untuk mandi minha darinya. Faqalat, maka berkata lahu kepadanya, ini kuntu junuban, sehingga kami junub. Faqala, maka berkata, innal ma'a, sungguhnya air la yajnub sungguhnya air la yajnubu tidaklah, tidak junub. air tidak junub. Maknanya tidak menjadi junub dengan dia digunakan untuk mandi junub. Sungguhnya air tidak junub. Wasahahahu, dan sahihnya At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dan sahihnya At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik. Hadis yang ketujuh, sebagaimana sudah tadi saya sampaikan, ini menjadi bantahan terhadap pendapatnya Imam Ahmad dan yang sependapat dengan beliau, bahwasanya dilarang menggunakan atau larangan menggunakan sisa air dari bersuci itu untuk perempuan saja. Karena alasannya Imam Ahmad ada hadis lain seperti Hakam bin Amr tadi. Cuma ini dibantah oleh banyak para ulama dan salah satu bantahan yang disebutkan Ibnu Hajar di hadis berikutnya. Maka di sini hadis yang ketujuh beliau mengatakan qala wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yaktasilu mandi bi fadli Maimunah, dengan sisa airnya Maimunah. Maimunah sendiri, Maimunah binti Haris itu istrinya Nabi. Ya, istrinya Nabi. Jadi Maimunah habis mandi junub. Ya, dan kemudian setelah mandi junub ada sisa air di situ, kemudian Nabi masuk mau mandi. Ya. Makanya dalam riwayat lain nanti disebutkan, kan ada yang protes nih, wali ashabi sunan, dan dalam riwayat sunan ashabi sunan maksudnya ini berarti sunan 4. Ashabi sunan itu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Ashabi sunan ini. Kita salah ba'du azwajin Nabi, mandi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, dalam wadah besar. Faja'a, kemudian Nabi datang, liyaktasila minha, ingin mandi dari minha, min jafnah, dari wadah tadi yang masih ada sisa airnya. Faqalat, maka istrinya Nabi tadi yang mandi dari situ mengatakan, ini kuntu junuban. Kanjeng Nabi, saya tadi mandi menggunakan air itu yang sekarang sisa separuh atau sedikit. Itu tadi saya mandi gunakan mandi junub, bukan mandi biasa loh. Mandi junub. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mengatakan innal ma'a la junub. Air itu enggak jadi junub karena kamu pakai untuk mandi junub gitu. Wa sahahu Tirmidzi, di Sahih Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Khuzaimah. Maka di sini
Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau ingin menyebutkan kenapa kok setelah menyebutkan hadis yang pertama yaitu hadis Ibnu Abbas, kemudian beliau menyebutkan hadis Ashabus Sunan. Karena ingin menjelaskan, karena bisa jadi ketika orang membaca hadis yang Ibnu Abbas tadi, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah, bisa jadi orang yang sependapat dengan Imam Ahmad yang mengatakan dilarang untuk mandi dari bekas air wanita, bisa jadi mengatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi dari dari atau Nabi mandi dari sisa airnya Maimunah, bisa saja mereka mengatakan yaitu Maimunah mandi biasa, nggak mandi untuk bersuci. Ya. Maka dijawab oleh Ibnu Hajar menyebutkan riwayat yang lain, inal ma'ilai dan faqalat ini kuntu junuban, dijelaskan ini memang Maimunah mandi untuk junub, bukan mandi biasa untuk kesegaran. Ya. Jadi ini menjelaskan. Maka hadis ini faedahnya apa? Hadis ini faedahnya membantah pendapat yang menyampaikan bahwasanya dilarang mandi dari sisa air yang sudah dipakai oleh wanita untuk bersuci. Dan pendapat jumhur ulama mengatakan boleh, sama dengan sisa laki-laki. Ya. Yang pendapat Syafi'i dan juga yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ke ya, hadis yang ke-8. Silakan. Bukan bersihkanlah, ini bukan fi'il, isim. Mensucikannya. Kaidah kemarin diingat, tohur dan tuhur. Tohur itu alatnya, tuhur itu fi'ilnya. Sahur makanan sahur, suhur perbuatan makanan sahur. Nah, mensucikannya. Mensucikannya ina ahadikum salah satu dari kalian tidak apabila walagon menjilat ini Abu Adin ayam silahu untuk mencucinya sab'an marratin 7 kali ulahuna yang pertama darinya disurab dengan tanah. Akhrajahu Muslim wa Muslim wa fi lafzin dan lain lahu kembali ke Imam Muslim. Jadi dalam lafaz lain dari dalam riwayat yang Muslim. Jadi Imam Muslim memiliki beberapa riwayat. Riwayat yang pertama disebutkan, riwayat yang kedua ada tambahannya ini. Wafi lafzin dan dalam lafaz lain lahu dari Imam Muslim darinya. Iya. Fal yuribhu menuang. Iya. Maka hendaknya dia menuangkan air tadi. Hu kembali ke ina ya. Air apa? Menuangkan wadah tadi. Hendaknya menuangkan padanya wali Tirmidzi dan dari Tirmidzi ukhrona selain Ulahuna atau ukhrona enggak ada. ukhrona atau ulahuna. Oh, saya coba dulu sih. Nang gone wae riya padha. Ini. Ukhrahuna au ulahuna. Nang riya ya, Bu. Ulahuna sik tak ukhrahuna. Ukhrahuna, ya. Nang menku ulahuna sik. Ya kalau terus Ukhrona lainnya au ulahuna atau yang pertama bisurabi dengan ukhrahuna ini yang terakhir. Ula yang pertama. yang terakhir. Ukhrona yang terakhir. Atau ulahuna yang pertamanya disurab dengan tanah. Baik. Sebelum kita bahas hadis yang ke-8, lupa tadi ada satu masalah juga yang ingin saya sampaikan di hadis yang ke-7. Kembali dulu ke hadis ke-7. Hadis ke-7 ini mungkin akan menjadi salah satu hujah bagi orang yang tidak memandang adanya air mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita tahu ada air namanya air apa? Mustakmal. Apa air mustakmal itu? Dalam mazhab Syafi'i ada syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di pembahasan atau belajar fikih.
kitab fikih. Tapi intinya air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci dan dia sudah menyentuh anggota badan yang digunakan untuk bersuci. Misalkan wudhu ya berarti sudah menyentuh anggota wajib. Kemudian kalau mandi berarti sudah menyentuh anggota tubuhnya seluruhnya karena seluruhnya anggota wajib. Air yang terjatuh dari badan ini itulah air mustakmal, bukan air yang tersisa di wadah. Nah ini juga harus didudukkan. Kadang wong nganggep air mustakmal kan dalile karena menganggap apa? Bahkan menyelisih dalil melawan hadis. Nah, mereka tidak tahu secara rinci mana air mustakmal, mana air sisa. Ya, ini pentingnya untuk lebih. Baik, maka kita katakan hadis ini bisa jadi menjadi apa? Menjadi dalil bagi orang yang tidak memandang adanya air mustakmal. Dengan alasan Nabi SAW mandi dengan air sisanya Sayyidah Maimunah. Ya. Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, bifadli Maimunah di sini maksudnya bukan air mustakmal. Jelas, bukan air mustakmal karena dia yang tersisa dari wadah. Bukan air yang terjatuh dari tubuh. Ya, terjatuh dari tubuh. Ya. Yang menguatkan hal itu apa? Menguatkan hal itu adalah riwayat di sini disebutkan. Ya, di Ashabus Sunan itu, kita selabak dua azwajin Nabi fi jafnatin, di dalam wadah. Faja'a, maka Nabi datang liyaktasila untuk mandi minha darinya. Ya, kembali mana? Ke wadah. Berarti air yang tersisa di wadah. Maka ini tidak membatalkan madzhab Syafi'i atau pandangan Imam Syafi'i yang berpandangan adanya air mustakmal. Ya, adanya air mustakmal. Baik, kita datang ke hadis ke-8. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Hadis yang ke-8 wa an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, tuhuru kemarin berarti ini fiilnya, tuhuru mensucikannya gitu ya. Ina'i ahadikum, wadah salah seorang dari kalian. Idza ketika walagha menjilat fihi ke dalam ina tadi, kembali ke ina. Ke dalam ina tadi, apa yang menjilat? Al-kalbu, anjing. Maka bagaimana tuhurnya? Ya, bagaimana tuhurnya? Ya. Khobarnya adalah tuhur mubtada, khobarnya an yaghsilahu gitu. Annya an masdar ya. An yaghsilahu, cara tuhurnya adalah an yaghsilahu, dia mencuci ina, mencuci wadah tadi sab'a marratin 7 kali. Sab'a marratin 7 kali. Ulahunna yang pertama, maksudnya ula di sini sifatnya marroh ula gitu. Jadi yang pertama hunna dari 7, hunna kembali ke sabak itu mana jamak. Ulahunna yang pertama dari 7, jadi dari 7 basuhan yang pertama gitu maksudnya. Diturabi menggunakan air, menggunakan tanah. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz lahu riwayat Imam Muslim, lafadznya bagaimana? Fal yurikhu, maka hendaknya dia menuangkan ina tadi, yaitu wadah tadi. Apa yang dituangkan? Ya airnya jelas. Nggak mungkin ina kosong dituangkan. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi, nanggone kitabmu ukhrahuna sih ya, nanggone kitabku ulahunna yang pertama dari 7, au ukhrahunna atau yang terakhir dari 7, maksudnya basuhan yang pertama atau basuhan yang terakhir, biturabi dengan turab, dengan tanah. Di sini kita akan membahas tentang najis anjing. Ya. Baik. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau menyampaikan tentang masalah najis anjing ini. Masalah najis anjing. Baik. Dalam madzhab Syafi'i, najis anjing ini adalah najis mughalladhah. Yang kita sudah tahu. Yang najis mughalladhah itu apa? Yaitu najis anjing dan babi atau peranakan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Itu najis anjing dan babi. Itu najis apa? Mughalladhah. Mughalladhah maknanya adalah najis berat. Mengapa disebut najis berat?
Dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi mensucikannya. Dilihat dari sisi mensucikannya. Dia najis berat. Dia najis berat. Baik, maka di sini beliau menjelaskan, ini adalah dalil bahwasanya anjing itu najisnya najis mughalladhah. Ya. Di mana Nabi SAW mengatakan tuhuru inaya hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin. Ya. Nah, di sini faedah pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya anjing itu najisnya najis mughalladhah. Najisnya najis mughalladhah. Najis mughalladhah bagaimana cara mensucikannya? Dituang air sebanyak 7 kali. 7 kali tuangan. 7 kali tuang air. Dan salah satu dari air yang dituangkan dari 7 tadi itu dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Oleh karena beliau mengatakan ulahunna biturab. Ulahunna biturab. Ya, masalah yang kedua yang akan kita bahas ya adalah tentang masalah mencampurkan tanah. Tanah ini ditaruh mana? Dalam artian bagaimana cara mencampur tanah. Maka di sini ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling utama adalah air dalam satu wadah, kemudian tanah dimasukkan di situ, diaduk, kemudian digunakan untuk menyiram. Digunakan untuk menyiram. Ya. Bak ini biturab itu lil musahabah, untuk menunjukkan bahwasanya air bersama dengan tanah. Ya, air bersama dengan tanah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau itu wujudnya benda yang apa istilahnya itu? Kedung itu apa bahasa? Cekung ya, benda yang cekung ya, bisa menampung. Kalau bendanya seperti itu, maka bisa tanahnya dimasukkan, airnya dimasukkan, dicampur di situ, kemudian disiram, dibuang. Bisa. Tapi kalau bendanya nggak cekung nggak bisa. Akhirnya nggak musahabah, nggak bersandingan. Maka yang lebih utama tadi. Jadi kita punya wadah, ada air, kemudian ada tanah, diaduk di situ, kemudian disiramkan. Ini yang paling utama. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, Nabi SAW mengatakan ulahunna biturabi. Ulahunna biturabi. Beliau mengatakan dengan tanah. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama menyampaikan bahwasanya harus menggunakan tanah. Tidak boleh dengan benda lain. Ya, tidak boleh dengan benda lain. Orepno iya lampu nih. Maka misalkan dicampur dengan sabun misalkan, nggak bisa. Tetap masih belum dianggap suci. Harus apa? Harus tanah. Tapi sebagian kecil dari ulama mengatakan boleh menggunakan benda lain yang bisa membersihkan, seperti sabun atau yang lainnya. Nggak harus tanah. Tapi ini sebagian kecil dari ulama. Jumhur ulama mengatakan tetap harus pakai apa? Tanah. Ya, tetap harus pakai tanah. Kemudian masalah yang keberapa sekarang? Masalah berikutnya yang dibahas adalah kapan tanah itu disiramkan. Tanah kapan dicampurkan kemudian disiramkan. Maka di hadis ini disebutkan ada pilihan. Ada pilihan. Pilihannya ada dua. Bisa di awal ulahunna atau di akhir ukhrahunna. Dalam tambahan riwayat lain disebutkan di tengah-tengahnya. Atau bukan di tengah-tengahnya, ihdahunna, salah satunya. Disebutkan secara mutlak, ihdahunna, salah satunya. Jadi ada tiga pilihan. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di salah satunya. Namun ulama fuqaha Syafi'iyah menyampaikan yang lebih utama jangan paling akhir. Yang lebih utama jangan paling akhir. Alasannya apa ulama Syafi'i mengatakan seperti itu? Alasannya kalau dia paling akhir nanti masih ada bekas tanah-tanahnya. Tapi kalau dia nggak paling akhir,
nanti setelah tanah itu nanti bisa disiram pakai air lagi sehingga menjadi suci dan bersih. Lebih utama. Ya, lebih apa? Lebih utama. Ya. Baik. Ya. Ini semuanya yang ada di dalam hadis ini. Baik. Pengen tak bahas sesuatu hal, cuma aku cek ragu katim bahas tak kayak Baik, ya. Masalah yang terakhir. Jumhur ulama tadi kan mengatakan apa? Anjing itu najis, mughalladhah, dan mensucikannya harus dengan 7 ini. Nah, Imam Malik mengatakan anjing itu suci. Imam Malik mengatakan anjing itu apa? Suci. Kok bisa anjing itu suci? Apa landasannya? Dalil Imam Malik apa? Dalil Imam Malik gampang. Yang pertama, asal hewan itu suci. Asal hewan itu apa? Suci. Nggak boleh dinajiskan kalau tidak ada dalil yang jelas mengatakan itu najis. Imam Malik mengatakan dia suci. Yang kedua, anjing itu sudah hidup di dekat rumah-rumah atau di dekat manusia sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi memperbolehkan orang untuk melihara anjing, tapi terbatas untuk anjing penjaga ternak atau anjing penjaga apa jenisnya itu kebun, ya. Anjing-anjing yang bermanfaat maka boleh. Maka kalau setiap hari berinteraksi, maka ini menunjukkan tidak najis. Baik. Kemudian kalau ditanya sama jumhur, Imam Malik, hadis ikil. Imam Malik ada hadis ini. Nabi secara jelas, kalau ada anjing minum dari satu wadah, maka cuci wadah itu 7 kali. Dan salah satunya dengan tanah. Imam Malik mengatakan, Nabi menyuruh mencuci bukan karena najis. Kok iso? Nabi menyuruh mencuci itu karena ta'abbudi. Sifatnya itu adalah ibadah, tidak ada alasannya. Makanya kalau tanah diganti yang lain nggak bisa, karena nggak bisa dikiaskan, dia ibadah, ta'abbudi, ghairu ma'qul, nggak bisa diakal, ya, nggak bisa diakal. Jadi cara mensucikan 7 kali dengan salah satu dengan tanah itu bukan untuk najis. Karena apa? Ya karena memang perintahnya Nabi seperti ta'bud itu, maksudnya perintahnya Nabi seperti ya seperti itu gitu. Bukan karena alasan najis. Jumhur mengatakan, oh enggak Imam Malik, ini alasannya najis. Nah kok bisa? Di sini dilihat wa fi lafdzin lahu, dan dalam lafaz di Imam Muslim dalam lafaz lain fal yurikhu, maka buang isi dari wadah itu. Buang isi dari wadah itu. Kita tahu syariat Islam itu sangat menjaga untuk tidak membuang-buang harta, apalagi air. Padahal air itu masih bisa dipakai. Kalau toh anjing itu suci, Nabi nggak mungkin nyuruh buang airnya. Maka membuang air yang diminum oleh anjing menunjukkan memang itu najis. Menunjukkan itu najis. Itulah dialog antara Imam Malik dan Jumhur. Malah kuliah kembali ke sini pendapat Jumhur dan pendapat Imam Syafi'i juga bahwasanya najisnya najis mughalladhah. Dan ini yang kita pakai ya. Baik. Berikutnya hadis yang ke-9, siapa? Nabi Qatadah dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabda fil hirrati untuk kucing. Inna sebenarnya dia laisat binajasin, tidak najis, innama ya
sesungguhnya dia minat tawafina, dari termasuk dari yang mengelilingi alaikum atas kalian. Lalu mengeluarkannya adalah arba'atu yang 4, wasahahu at-Tirmidzi, dan misalnya at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Baik. Hadis yang ke-9 ini berbicara tentang pembagian hewan najis. Kita mulai membahas tentang masalah benda najis. Benda najis. Benda najis, jika itu hewan, terbagi menjadi 2. Ada yang namanya hewan makulul lahmi, hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Dan ada yang namanya hewan yang haram dimakan dagingnya. Dalam pembahasan najis ya ini, dalam pembahasan najis. Baik. Dalam mazhab Syafi'i dan juga ulama lainnya mengatakan seluruh hewan hukumnya suci, baik yang halal dimakan ataupun haram dimakan. Jadi kalau yang halal dimakan, Syafi'i dan ulama lain mengatakan suci. Yang haram dimakan, Syafi'i dan ulama lain mengatakan apa? Suci. Syafi'i dan juga ulama lain. Sebagian ulama mengatakan, oh tidak seperti itu Imam Syafi'i. Dilihat hewannya. Dilihat apa? Hewannya. Kalau hewannya halal dimakan, maka dia suci. Kalau hewannya haram dimakan, dia najis. Maka Ibnu Hajar datang di sini membantah dan menolong Imam Syafi'i. Membantah pendapat yang kedua. Hadis ini membantah pendapat Anda yang mengatakan bahwasanya hewan yang haram dimakan itu najis. Jadi kita baca hadisnya. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan fil hirrah, dalam kucing. Kucing halal atau haram dimakan? Haram dimakan. Ya. Nabi sallallahu mengatakan ya apa namanya? Kullu dzunabin nasiba. Ya. Oh, haram. Setiap hewan yang buas, yang berburu dengan taringnya, dia haram. Taring dan cakar juga. Maka jelas kucing haram dimakan. Nabi mengatakan apa? Innaha laysat najisun, binajasin. Sesungguhnya hirrah laysat tidaklah binajasin, najis. Ya. Innama hiya minat tawafin. Dia adalah sebagian dari tawafin yang sering berkeliling. Alaikum atas kalian. Maksudnya apa yang dekat dengan kalian. Akhrajul arba'ah, diriwayatkan oleh arba'ah berarti Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa sahih Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Maka pelajaran dari hadis ini bahwasanya hewan yang halal dimakan ataupun haram dimakan hukumnya suci. Hukumnya suci. Dan ini hukum asal dari apa? Hukum asal dari hewan. Baik. Berbeda dengan pendapat yang menyelisih dalam mazhab Syafi'i atau yang ulama yang lain yang menyampaikan bahwasanya hewan kalau haram dimakan itu najis. Ini hadis ini membantahnya. Baik. Yang terakhir yang 10. Ya. Faqala, maka dia buang air kecil fi di pojokan ya, di bagian atau pojokan. Di pojokan al-masjid, di pojokan masjid, fazajarohu, maka menegurnya. Maka menegurnya nasu manusia, fanahahu, maka melarangnya Rasulullah, maka melarang mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melarang mereka. Falamma, maka ketika pada selesai baulahu, buang air kecilnya, amaran Nabiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bidhanubin, dengan satu wadah. Dengan satu wadah bin dari ma'in air, dengan satu wadah air. Fa'uhriqa, maka dituang. Ya, fa'uhriqa. Fa'uhriqa, maka dituang alaihi atasnya. Mutafaqun alaihi.
Baik. Hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini membahas tentang hukum kencing. Ya, hukum kencing manusia atau kotoran manusia. Yang jelas kotoran manusia itu najis, jelas. Maka di sini diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan jaa Arabiyun, datang seorang Arab. Fabala, kemudian dia kencing fi taifatil masjid, di salah satu bagian masjid, di salah satu sudut masjid. Fazajarahu, maka menegurnya annasu manusia, fanahahum, maka melarang para sahabat atau manusia. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang, jangan di ora-ora, iya. Falamma qadha, maka setelah selesai qadha, siapa yang qadha? Arabi tadi. Maka setelah selesai Arabi tadi, baulahu, kencingnya. Amaron Nabi merintahkan bidanubin, dalam satu wadah, ya danub itu wadah mirip timba gitu. Min ma'in, dari air. Fa uhriqa, kemudian disiramkan alaihi, atas kencing tadi. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang hukum kotoran manusia. Tentang hukum kotoran manusia. Maka kencing dan kencing manusia jelas hukumnya najis. Jelas hukumnya apa? Najis. Dan dikiaskan kepada kencing adalah kotoran, karena kotoran lebih parah daripada kencing. Maka kencing manusia dan kotoran manusia adalah najis. Dan najis ini adalah najis mutawassithah. Najis apa? Mutawassithah. Apa najis mutawassithah itu? Najis mutawassithah adalah najis pertengahan, najis normal. Itu ya, najis normal. Dilihat dari normalnya dari mana? Karena dari membersihkannya. Karena najis normal ini membersihkannya cukup disiram air sekali selama sudah hilang wujud najisnya. Ya. Maka pelajaran kedua dari hadis ini, cara membersihkan najis yang sifatnya mutawassithah, termasuk kencing manusia, adalah dengan disiram air. Dengan disiram air. Ya. Ini cara membersihkan najis. Kemudian pembahasan yang ketiga, ini faedah juga. Mazhab Syafi'i memandang kencing, semua kencing hukumnya najis, kecuali kencingnya anjing dan babi ya. Mukhalafah. Kalau kencing lain, maka hukumnya najis mutawassithah. Baik kencing manusia ataupun kencing hewan. Dalilnya apa? Di antara dalilnya mazhab Syafi'i mengatakan kencing hewan secara mutlak juga najis. Dalilnya adalah hadis ini. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Ya. Yang mana hadis ini menyampaikan kencingnya manusia itu apa? Najis. Maka manusia ini lebih mulia daripada hewan. Kalau kencingnya manusia saja najis, apalagi kencingnya hewan. Kalau kotorannya manusia saja najis, apalagi kotoran hewan. Dan Imam Syafi'i tidak membedakan antara hewan yang halal dimakan atau haram dimakan. Karena semuanya hukumnya asalnya sama-sama hewan. Imam Ahmad dan beberapa ulama yang pendapat dengan beliau menyampaikan tidak. Kencing dibagi dua dari hewan. Hewan yang halal dimakan atau haram dimakan. Kalau halal dimakan dia suci. Kalau haram dimakan dia najis. Ya. Kalau haram dimakan dia apa? Najis. Dalilnya apa? Dalilnya mereka adalah berdalil dengan hadis yang dikenal dengan hadis Urainah. Hadis Urainah apa? Kisahnya ada seorang dari Bani Urainah datang ke Madinah, kemudian mereka sakit-sakitan. Kemudian mereka diajari Nabi atau diberikan resep oleh Nabi obat, disuruh minum kencingnya onta dan susunya onta. Ya, kencingnya onta dan susunya onta. Maka Imam Ahmad menyampaikan kalau misalkan kotoran hewan yang halal dimakan juga najis, tentu Nabi nggak akan meresepkan ini. Ya, tentu Nabi nggak akan meresepkan ini. Baik. Imam Syafi'i menjawab tidak. Dia tetap najis. Loh, ini bagaimana? Jawaban untuk hadis ini jawaban. Itu untuk darurat. Karena tidak ada obat kecuali kencingnya onta. Maka selama itu darurat, menggunakan barang najis diperbolehkan untuk keselamatan jiwa orang. Untuk keselamatan jiwa orang. Ya.
Baik. Jadi itu pembahasan dari hadis ini. Pembahasan terakhir ya, tambahan terakhir. Jumhur ulama berpendapat najis tidak bisa suci kecuali dengan air. Jumhur ulama berpendapat najis nggak bisa suci kecuali dengan apa? Air. Baik itu di tanah, di pakaian, di apapun. Dalilnya apa? Hadis ini jelas. Nabi memerintahkan untuk apa? Menyiram dengan air. Imam Abu Hanifah berpendapat enggak. Najis itu bisa suci selama wujudnya hilang. Dengan cara apapun. Maka kalau misalkan ada orang kencing di tanah, kemudian habis itu kena sinar matahari, mengering, hilang cairannya, hilang baunya, maka tanah itu sudah menjadi suci. Tanah itu sudah menjadi suci. Jumhur ulama berpendapat enggak seperti itu. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Kami turunkan air dari langit. Fungsinya apa? Tahuron, suci, mensucikan. Jadi memang fungsi asal air itu suci, mensucikan. Demikian Allah Ta'ala, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.